Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia tema 2 subtema 2 dengan materi penyusunan ringkasan informasi penting dalam bacaan menggunakan kalimat efektif. Ayo persiapkan diri kalian untuk mempelajari materi ini agar kalian bisa memahaminya. Informasi penting. Informasi penting dapat diketahui dari teks bacaan dengan membaca. Membaca yang baik itu adalah membaca intensif. Membaca intensif itu apa anak-anak? Membaca intensif adalah kegiatan membaca dengan tekun dan teliti. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Dari teks bacaan yang dipersiapkan, lalu baca bacaan dengan sungguh-sungguh, tandai informasi yang dianggap penting, lalu ringkas isi teks bacaan. Itu membaca intensif, membaca dengan sungguh-sungguh seksama dari setiap teks bacaan yang ada dalam paragraf. Baik, informasi penting dapat ditemukan dengan cara 1. Mencari gagasan pokok dalam kalimat utama setiap paragraf dalam bacaan. Cara yang kedua, menemukan informasi penting dengan membuat daftar pertanyaan dari adik Simba atau bisa dengan partikel kah. Kata tanya yang diikuti dengan partikel kah. Itu juga sudah memuat intonasi pertanyaan. Lanjut. Informasi penting ini biasanya berupa gagasan pokok yang terdapat dalam kalimat utama berisi masalah utama yang menjadi informasi penting suatu bacaan. Akan tetapi informasi penting juga bisa ditemukan di kalimat penjelas karena informasi penting bisa memuat semua fakta atau opini dalam teks bacaan. Jadi setiap kalimat bisa memuat informasi penting. Untuk menyusun ringkasan, dari informasi penting setiap teks bacaan, kita harus menggunakan kalimat efektif. Informasi penting dapat diringkas dan dibuat dengan peta pikiran. Baik, dari informasi penting yang diringkas, kita harus menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif dan apa itu ringkasan? Ringkasan berasal dari kata ringkas yang berarti singkat. Ringkasan merupakan penyajian bacaan dalam bentuk singkat. Ada dua cara dalam membuat ringkasan. Cara membuat ringkasan dengan peta pikiran yaitu 1. Baca teks dengan seksama. 2. Coba cari informasi penting dengan menggunakan daftar pertanyaan adik Simba. 3. Catatlah informasi penting tersebut. 4. Buatlah peta pikiran dengan bentuk bebas. Peta pikiran ini adalah sebuah diagram. Bisa dibentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, dan bentuk-bentuk lainnya. Cara membuat ringkasan suatu bacaan ini dibuat sebuah paragraf. 1. Baca dulu naskah aslinya dengan membaca intensif tadi. 2. Catat informasi penting. 3. Menggunakan kalimat baru dari teks bacaan yang diringkas dengan memakai kata-kata sendiri. Lalu buatlah ringkasan menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Tadi sudah diketahui tentang ringkasan. Sekarang kita ketahui apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif mengandung arti atau pengertian sebagai berikut. Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan menurut ejaan yang disempurnakan secara baik dan benar sesuai
PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Baik, unsur-unsur dalam kalimat efektif itu terdiri dari apa saja ya? Unsur kalimat efektif mengacu pada rumus dasar SPOK yang kemudian memunculkan sejumlah unsur utama antara lain, yaitu subjek. Subjek itu adalah orang, bisa sekelompok, bisa sebuah benda. Nah, ini sebagai objek yang melakukan aktivitas atau kegiatan. Sedangkan predikat itu kata kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Objek adalah apa yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek tadi. Sedangkan keterangan itu memberikan keterangan saat kegiatan itu dilakukan atau tempat di mana kegiatan itu dilakukan. Baik, nanti ada contoh ya mengenai SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Lanjut. Bagaimana ciri-ciri kalimat efektif? Ciri-cirinya sebagai berikut. Ingat, untuk menyusun informasi penting kita harus menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki ciri sebagai berikut. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal subjek dan predikat. Nah, ini sebuah kalimat minimal terdiri dari subjek dan predikat. Misalnya, saya pergi, seperti itu. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ini berarti struktur bahasa berupa kosakata baku. Nah, 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Kaidah ejaan yang berlaku ini adalah tanda baca berupa titik, koma, seperti itu, ataupun huruf besar, huruf kecil. 4. Menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ini maksudnya adalah kata yang membentuk sebuah kalimat harus sesuai dengan pokok bahasan. Baik, kalimat efektif memenuhi jika ada syarat-syarat yang terpenuhi. Syarat-syaratnya yaitu 1. Sudah sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Mulai tanda baca tadi ya. Terus kedua, susunannya sistematis. Sistematis yaitu dari subjek, predikat, objek, atau keterangan. Berarti ini pola kalimatnya. Terus syarat yang ketiga, tidak boros kata atau tidak pengulangan kata dalam membuat kalimat. 4. Tidak ambigu. Lah, kata yang kita bentuk atau susun menjadi kalimat efektif itu tidak bermakna ganda atau memiliki makna yang lain, tidak sesuai dengan pokok bahasan. Nah, baik, ini contoh kalimat efektif. Nah, ini contoh pola kalimat dengan SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Yaitu, ibu memasak sayur lodeh di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, sayur lodeh sebagai objek, di dapur sebagai keterangan. Berikut adalah contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian. Ini tidak efektif karena ada pengulangan kata. Nah, sebenarnya dalam menyusun kalimat efektif, kita harus memikirkan struktur bahasa yang tepat tadi. Baik, bagaimana caranya menjadi efektif? Sebagai berikut. Saya tidak suka buah apel dan durian. Berarti
saya tidak boleh diulang kembali atau ditulis kembali agar menjadi efektif. Lanjut, contoh yang kedua, bagi semua siswa kelas 6 harus mengikuti kegiatan studi tour tidak efektif. Kenapa? Bagi itu misalnya dihilangkan sudah mewakili sebuah maksud kalimat. Jadi agar menjadi efektif bisa ditulis seperti ini. Semua siswa kelas 6 harus mengikuti kegiatan study tour. Kita lanjutkan. Baik. Bagaimana? Sekarang sebagai tugas, cari teks bacaan yang ada di LKS ya. Lalu susun informasi penting bacaan tersebut ke dalam peta pikiran. Gunakan kata tanya adik Simba untuk memudahkan penyusunanmu. Buatlah ringkasan berdasarkan isi teks tersebut menggunakan kalimatmu sendiri. Gunakan kalimat efektif. Setelah selesai, sampaikan hasil pekerjaanmu ke teman-teman dan guru agar diberi tanggapan atau komentar. Ingat, komentar bisa berupa pujian, saran, kritik, atau pendapat. Sampaikan komentarmu dengan baik dan sopan. Komentar yang kamu sampaikan harus sesuai bacaan agar mudah dipahami. Selamat mengerjakan. Untuk mengetahui cara menemukan informasi penting dalam bacaan dan meringkas bagaimana cara membuat kalimat efektif, kita coba contoh dari bacaan Pertempuran Surabaya. Dengan menyimak cara membuat peta pikiran dan membuat ringkasan, insya Allah nanti kalian bisa mengerjakan dari tugas tersebut. Ayo baca dengan membaca intensif ya. Baik, setelah kita membaca intensif dari teks bacaan tersebut, mari kita buat peta pikiran. Pertama yang kita tulis apa anak-anak? Judulnya yaitu Pertempuran Surabaya. Lanjut, kita buat daftar pertanyaan dengan peta pikiran. Dimulai dari kata apa? Nah, ini tadi apa peristiwanya? Pertempuran Surabaya. Kata yang kedua yaitu di mana. Nah, di mana kejadiannya? Di Surabaya. Kata tanya yang berikutnya yaitu kapan? Kapan kejadian peristiwa tersebut? Puncak pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Lanjut, siapa yang mengobarkan semangat kepada para pejuang di pertempuran Surabaya? Yaitu Bung Tomo. Kata berikutnya yaitu kata tanya mengapa. Mengapa pasukan sekutu menguasai? Nah, terus mengapa menyuruh warga masyarakat Surabaya untuk menyerahkan diri? Nah, karena pasukan sekutu ingin menguasai tempat vital di Surabaya dan menyuruh masyarakat menyerahkan senjata. Kata tanya yang terakhir yaitu bagaimana. Nah, bagaimana proses pendudukan sekutu di Surabaya, yaitu pasukan sekutu menguasai tempat vital di Surabaya dan menyuruh masyarakat menyerahkan senjata. Pada 28 Oktober 1945 terjadi pertempuran. Pada 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Malabi tewas dan menyulut kemarahan pihak sekutu. Puncak pertempuran
Surabaya pada 10 November 1945, pasukan sekutu melakukan penyerangan di kota Surabaya dan pejuang Indonesia tidak gentar bersenjatakan bambu runcing. Nah, ini peta pikiran yang sudah kita buat. Baik, sekarang bagaimana cara meringkas dengan menggunakan kalimat efektif? Nah, contohnya seperti ini. Nah, ingat struktur kebahasaan sistematisnya. Nah, harus sesuai dengan pola kalimat SPOK. Contoh ringkasannya seperti ini. Pertempuran Surabaya terjadi ketika pasukan sekutu datang ke Surabaya dan menguasai tempat-tempat vital dan menyuruh masyarakat Surabaya menyerahkan senjata. Pada 28 Oktober 1945, Bung Tomo berpidato untuk memberikan semangat melawan sekutu dan setelah itu terjadi pertempuran. Pada 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Malabi tewas dan menyulut kemarahan pihak sekutu. Puncak pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Pasukan sekutu melakukan penyerangan di kota Surabaya dan pejuang Indonesia tidak gentar bersenjatakan bambu runcing. Baik anak-anak, itu tadi cara membuat peta pikiran dari informasi penting, teks bacaan, dan cara meringkas menggunakan kalimat efektif, serta bagaimana kalimat efektif itu tadi materinya. Tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Susanti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.